Shalom, nama saya Pendeta Insinyur Yongki Taufan Wijoyo MTH. Saya adalah gembala dari GBI Jalan Kamboja nomor 18 Depok, sekaligus gembala Rayon 9 Depok dan sekitarnya, yang membawai sekitar 17 gereja. Pada tahun 1993, itu ibadah perdana dimulai di Panti Jomo Wisma Kasih Agape di Sawangan. Sawangan itu pinggiran kota Depok. Jadi pada waktu itu ibadah itu dimulai dari ibu-ibu jompo ya. Karena kita punya panti jompo di sana. Dan tidak ada pendeta-pendeta muda yang mau menggembalakan di sana. Sehingga akhirnya Pak Niko menyuruh atau meminta ayahnya, Pendeta Suwitonyo Toharjo atau kita kenal dengan nama Om Nyo, untuk menggembalakan di sana. Jadi beliau dengan istrinya mau menjadi gembala di sana. Dan kemudian dari jumlah yang hanya sekitar 75 orang, jemaat mula-mula dari Panti Jompo itu berkembang menjadi ratusan orang. Dan kemudian setelah berjalan 3 tahun, tahun 1996, saya bergabung dengan gerejanya Om Nyo di Sawangan. Dan kemudian Om Nyo menyuruh saya untuk membuka cabang dari GBI Sawangan di pusat kota Depok. Dan untuk itu kita membuka ibadah di Hotel Bumi Wiyata dengan menyewa ruangan di sana pada tahun 1996. Dan sejak itu saya mengembalakan di sana. Dan kemudian jemaat Om Nyo yang dari Sawangan yang tinggalnya di pusat kota Depok itu berjumlah sekitar 106 orang, itu menjadi jemaat mula-mula saya. Dan kemudian jemaat ini terus berkembang sampai akhirnya kita mendirikan gereja ini, GBI Kamboja Depok. Waktu itu jemaat sudah 900 orang, 300 tetap tinggal di Hotel Bumi Wiyata, sedangkan 600 menjadi jemaat mula-mula kita di sini, di GBI Kamboja Depok. Gereja GBI ini sudah berubah menjadi 17 gereja, ya, dengan dulunya kepala rayonnya itu Om Nyo, tapi setelah beliau meninggal saya menggantikan menjadi gembala rayon 9 Depok. Kalau gereja Sawangan sudah 30 tahun, kalau gereja ini 27 tahun. Ya, seperti visinya dari Pak Niko, gembala pembina kita dari GBI Jalan Gatot Subroto, itu membentuk prajurit Allah yang gagah perkasa, yang kesukaannya ialah doa, pujian, penyembahan, bersama-sama siang dan malam, dalam unity, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Kita ini berada di daerah Depok Lama namanya. Jadi dulu kota Depok itu asalnya dari daerah ini. Karena itu tempat ini kelurahannya disebut Kelurahan Depok. Dan kita ini ada di Depok Lama yang sudah berdiri sejak tahun 1714. Jadi sejak akhir abad ke-17. Jadi sudah ratusan tahun. Nah, karena kita ada di daerah Depok Lama, maka bangunan ini bernuansa kuno juga. Nuansanya seperti kastil ya. Kita bangunnya seperti kastil ya. Menyesuaikan dengan nuansa Depok Lama ya. Kita ini ada 2 lantai. Lantai 1, lantai 2, dan 1 basement. Nah, masing-masing lantai dan basement itu ukurannya 30 meter kali 36 meter. Iya, kita punya tim untuk perawatan dan pemeliharaan. Itu tim kecil. Jadi untuk perbaikan-perbaikan rutin, perbaikan-perbaikan kecil, dan untuk hal-hal yang rutin kita kerjakan sendiri. Tapi ketika terjadi kerusakan yang besar atau perbaikan yang besar atau penambahan yang besar, itu kita pakai kontraktor ya.
banyak sekali. Jadi terutama ruangan. Karena tiap kali dengan berkembangnya pelayanan dan sebagainya, jumlah jemaat dan sebagainya, itu dibutuhkan ruangan-ruangan tambahan. Sehingga nggak mau kita harus bangun ruangan tambahan sampai akhirnya antara sekolah dengan gereja pun ada tanah sebagian kita bangun juga. Pokoknya di mana bisa didirikan kita dirikan bangunan. Nah kemudian kalau perkembangan yang lain ini layar dulunya kita pakai infocus, sekarang kita pakai LED ya, jadi menyesuaikan perkembangan zaman ya. Jadi pertama mungkin lift ya. Lift itu dari lantai basement menuju ke lantai 1 di bawah ini dan lantai 2 ruang ibadah raya. Itu untuk mengangkut barang dan jemaat. Kemudian kita pakai layar LED. Ya, dulunya ini layarnya infocus ya, tapi kita ganti dengan layar LED. Kemudian kita juga ya punya sound system yang cukup baik dan sebagainya ya. Di bagian altar ada itu alat musik, kemudian bagian multimedia, ya, sama layar LED dan sebagainya ya. Pertama ruangan ibadah raya ini, kemudian di bawahnya itu kantor-kantor, di lantai 1 tadi kantor-kantor, kemudian ruangan-ruangan untuk sekolah minggu, kemudian kalau hari-hari biasa itu dipakai untuk youth, untuk dewasa muda, ya, dan kegiatan-kegiatan lain seperti kom, ya, dan lain-lain. Jadi kebaktian-kebaktian tengah minggu itu di lantai 2. Kemudian di lantai basement itu ada ruangan juga yang untuk GC ya, Junior Church. Jadi kita ini punya sekolah minggu, Junior Church, kemudian youth dan dewasa muda sesuai urutan umur ya. Nah kemudian di lantai bawah juga ada kantor-kantor untuk kantornya multimedia, kantornya youth dan sebagainya. Itu di lantai basement. Dan terutama juga di sana juga ada genset. Kemudian juga terutama untuk parkir sepeda motor ya. Itu kita taruh di lantai basement jadi tidak kehujanan ya. Kita punya klinik, nah kita namakan klinik rumah kesembuhan. Itu termasuk klinik umum dan klinik gigi. Kemudian kita punya sekolah musik, HMAC Pro namanya, untuk mengajar musik. Jadi para imam musik yang kita gunakan ini sebagian besar dari sana, lulusannya sana ya. Kemudian kita punya sekolah itu dari TK Playgroup, SD, SMP, dan kita merencanakan membangun SMA. Ya, jadi kalau Tuhan berkehendak, mungkin tahun depan kita bisa punya SMA sudah. Dan kita juga punya sekolah yang sama itu di Tugu Sawangan. Itu TGTK dan SD. Itu lokasi di Tugu Sawangan. Ya, itu kebutuhan jemaat. Ya, jadi tapi pertama-tama sebenarnya gini. Jadi waktu kita selesai mendirikan gereja ini, itu kan hanya dipakai untuk sekolah minggu ya. Yang ruangan-ruangan bawah ini hanya dipakai sekolah minggu pada hari Minggu. Jadi ada jemaat yang pengerja yang datang ke saya bilang, "Pak, daripada kosong kenapa kita enggak bikin TK Playgroup?" Ya saya bilang, "Ya udahlah, kalau memang jemaat memerlukan TK Playgroup kita bangun aja." Nah, selesai didirikan TK Playgroup memakai ruangan-ruangan sekolah minggu, orang tua muridnya bilang, "Ini kita habis TK Playgroup kan perlu SD." Ya, dari situ terus kita mulai udah. Akhirnya kita dirikan SD lah. Selesai SD, orang tua murid bilang kita perlu SMP gitu. Ya kita dirikan SMP. Nah, sekarang orang tua murid bilang perlu SMA gitu. Ya kita akan rencanakan mendirikan SMA juga. Klinik itu memang kerinduan saya ya, kan banyak jemaat, apalagi dulu belum ada BPJS ya. Jadi itu banyak orang sakit dan mereka memerlukan bantuan pengobatan dan sebagainya. Jadi kita dirikan klinik. Tapi kalau sekarang, puji Tuhan saya senang sekali bahwa pemerintah sudah punya BPJS sehingga orang-orang yang sakit, bahkan pengerja kita sendiri operasi yang puluhan juta rupiah ditanggung BPJS. Jadi saya
salut dengan pemerintah ya, luar biasa ya. Kalau sekolah musik tadi untuk keperluan imam musik kita perlu banyak ya. Ibadah berkembang terus. Di sini kita punya 7 kali ibadah 1 hari Minggu, sehingga imam musiknya juga mesti banyak. Belum lagi cabang ranting dan sebagainya ya. Kita punya rumah doa bukan di kompleks ini ya. 500 meter dari sini, itu kita punya rumah doa yang tiap bulan itu dihadiri kira-kira 6.000 orang ya. Oke, saya Naomi Lohena Pesik. Ya, saya menjabat sebagai Ketua Taman Doa Rumah Pengorbanan di sini. Tuhan menuntun Gembala GBI Kamboja, Bapak Pendeta Insinyur Yongki Tongfon Wijoyo, untuk membangun Taman Doa di Depok. Ya, setelah beliau berdoa puasa di Ungaran, berdoa puasa 40 hari, dan Tuhan memberikan firman-Nya di 2 Tawari pasal 1 sampai 7. Itu tentang Salomo membangun bait suci. Jadi akhirnya visi itu dia doakan, dan kemudian dari hasil doa-doa itu dia mantap bahwa memang akan dibangun. Dan kemudian dia menyampaikan kepada pengerjanya. Setelah itu semuanya mendoakan, dan akhirnya pada tanggal 12 Desember tahun 2015 diresmikan Taman Doa ini, dan dibangunnya tahun 2014. Di dalam Taman Doa Rumah Pengorbanan ini ada gedung utama yang disebut TDRP atau Taman Doa Rumah Pengorbanan, terdiri dari bagian tengah. Kalau kita lihat nanti di bagian tengah itu ada menara doa yang 24 jam non-stop. Ada penjaga-penjaga menara doa yang berdoa di sana. Tetapi setelah pandemi kita batasin dulu sampai jam 00. Ya, kemudian di samping kiri dan kanan itu ada kamar-kamar untuk berdoa, kamar untuk menginap. Menginapnya 2 malam 3 hari, dan boleh 2 orang atau 1 orang, dan itu 2 malam 3 hari ya. Dan kemudian di atas di lantai 2 dan 3 juga ada chapel, ada 4 chapel besar, kapasitas 75 orang, dan yang kecil ada kapasitas untuk 10 orang. Kemudian ada perpustakaan kecil juga di dalamnya, dan ada pantry, dan juga ada ruang untuk office. Di taman itu ada goa-goa doa. Goa-goa doa itu untuk 1 orang boleh berdoa di dalamnya, dan itu jumlahnya ada 81 goa doa. Dan kemudian ada taman doa. Taman doa setelah goa doa, nanti kalau berjalan ke sana ke bawah itu ada taman doa yang berisi 23 saung-saung. Ada 5 yang besar ya, dan sisanya tuh yang kecil-kecil. Namanya Taman Doa ya. Jadi memang di sini orang datang untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan juga berpuasa, bahkan berpuasa Ester. Berpuasa Ester itu 3 hari 3 malam tidak makan dan minum. Dan kami menyediakan makanan buka puasa juga di sini.
sekali mujizatnya sejak mulai peresmian, itu bahkan kelihatan malaikat tuh mondar-mandir begitu ya. Dan juga pengunjung banyak sekali yang melihat kalau masuk ke Menara Doa, mereka juga melihat ada penampakan malaikat, dan kemudian ada banyak orang yang berdoa dan doanya tuh dijawab Tuhan. Bukan saja karena masalah-masalah saja, tetapi juga karena sakit, penyakit, orang yang LGBT juga disembuhkan Tuhan setelah didoakan dan dilepaskan. Dan banyak sekali mujizat ya, orang yang melihat ada serbuk emas turun dari nggak tahu, tiba-tiba ada serbuk emas aja gitu ya. Usahanya yaitu jemaat memang sudah terbiasa menabur, artinya memberikan persembahan ya. Jadi sejak itu disampaikan untuk didoakan, mulai dari saat itu jemaat sudah menabur, ya menabur, dan kemudian ada juga yang menyumbang ya, ada yang menyumbang khusus, terbuka untuk umum ya. Kalau ada juga beberapa umat Muslim, mereka datang tapi di Goa Doa, karena di Goa Doa itu kan buat sendiri ya. Dan terbuka untuk umum, banyak gereja sudah datang ke sini, bukan di Indonesia saja tapi dari luar negeri juga. Banyak sekali bidang pelayanan kita. Yang pertama untuk ibadah raya, itu ada tadi para pengerja yang melayani di masing-masing ibadah raya. Kemudian juga ada imam-imam musik, itu dari WL, worship leader, singer, pemain musik, soundman, kemudian multimedia dan sebagainya. Kemudian kita juga punya di luar gereja, kita juga punya panti jompo, itu di Jalan Dewi Sartika, merawat ibu-ibu jompo. Kemudian kita punya tadi klinik dengan sekian orang dokter, kita punya sekolah musik, terus kita juga punya diakonia untuk jemaat-jemaat yang tidak mampu. Setiap bulan kita berikan sembako, ada bantuan keuangan dan sebagainya. Kemudian tadi ada ibadah kategorial, seperti tadi dewasa muda, youth, GC, sekolah minggu dan sebagainya, itu masing-masing ada para pengurusnya semua. Kemudian kita juga punya BPN, bimbingan pranikah untuk yang akan nikah. Kita punya komunitas orientasi melayani, ya untuk calon-calon pengerja. Kalau mereka mau menjadi pengerja di gereja kita harus ikut KOM dulu. Ada KOM 100, KOM 200, KOM 300 sampai KOM 400. Ya, mereka harus minimal lulusan KOM 100 sehingga mereka sudah mengerti tentang hal-hal dasar sehingga bisa menjadi pelayan Tuhan di tempat ini. Rutinitasnya kalau hari Minggu semuanya terjun ya, sesuai bidang masing-masing. Ya. Jadi yang sekolah minggu, nangani sekolah minggu, yang imam musik ya di musik. Kalau pendeta seperti saya berkhotbah dan sebagainya, ada masing-masing punya bagian. Kemudian hari Senin kita libur. Kemudian Selasa sampai Jumat atau Sabtu itu pelayanan sesuai bidang masing-masing. Jadi ada administrasi, ada kunjungan ke orang sakit, ada diakonia, ada
apa namanya, ada yang mengajar ya, jadi guru dan sebagainya. Jadi banyak sekali pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing ya. Dan kemudian tadi kalau ibadah tengah minggu juga mereka melayani, ada yang di youth, ada yang di dewasa muda dan sebagainya. Kalau sekolah minggu dan GC itu diadakannya di hari Minggu. Tapi kalau yang youth sama dewasa muda itu youth-nya itu hari Sabtu, dewasa muda juga hari Sabtu ya. Ya, jadi setiap hari Minggu kita ada 7 kali ibadah. Mulai dari 6.30, kemudian ibadah kedua 8.30, ibadah ketiga jam 11, ibadah keempat jam 13, ibadah kelima jam 15, ibadah ke-6 jam 17, ibadah ke-7 jam 19. Itu setiap hari Minggunya. Nah, sekolah minggunya 4 kali hari Minggu ya. Itu di ibadah 1, 2, 3, dan 4. Sementara seperti itu karena kita lihat kalau yang sudah sore, itu kebanyakan lebih banyak anak-anak muda. Jadi orang tua yang bawa anak kecil sedikit sekali ya. Tapi kalau tadi ibadah 1 sampai 4 itu memang banyak orang tua yang bawa anak-anak sehingga kita buka sekolah minggu. Kemudian kalau tadi youth dan dewasa muda itu di hari Sabtu. Sebelum pandemi sudah menjadi, dengan sekolah minggu sekolah sudah 10.000 orang. Nah, tapi setelah pandemi itu yang hadir sekarang adalah 4.500 orang dewasa, yang menonton melalui online itu 2.700, kemudian ada anak-anak sekolah minggu 1.000 lebih ya. Jadi sekitar 8.000-an ya. Yang lain mungkin belum kembali atau pindah ke gereja lain ya. Di sini jemaatnya campur, jadi tidak ada yang dominan ya. Ada orang Batak, orang Jawa, orang Ambon, orang Manado, orang Chinese, orang asli Depok gitu, dan segala macam. Jadi nggak ada yang dominan. Terus usianya juga macam-macam, tapi di sini banyak sekali anak-anak muda ya. Terutama di ibadah sore itu hampir semua orang muda ya. Orang tuanya ada tapi tidak banyak ya. Ya, kita berusaha untuk bertoleransi dengan sekitar. Jadi seperti dulu pernah kita mengadakan pembagian 5.000 sembako untuk masyarakat yang kurang mampu di sekitar sini. Ya, itu kita bagikan. Bahkan kita waktu itu minta bantuan dari NU, Nahdlatul Ulama, untuk para pemudanya bisa ikut membagikan sembako, supaya kita jangan dicurigai yang lain-lain gitu. Jadi kita menggandeng dari pengurus NU, pemuda-pemudanya untuk ikut membagikan sembako gitu. Karena sebagian besar kan yang menerima saudara-saudara kita. Kemudian kalau Idul Fitri itu lapangan sepak bola di depan gereja itu dipakai untuk sholat Id. Nah, kita juga menyediakan tempat parkir. Mereka bisa parkir di gereja ini ya, sepeda motor, mobil segala bisa dikirim. Terus kita juga sediakan toilet, ada toilet di luar. Terus kita juga sediakan air wudhu untuk mereka wudhu. Kemudian juga kita pasang spanduk gitu. Selamat Hari Raya Idul Fitri dari gembala, pengurus, dan jemaat gereja ini, dan seterusnya ya. Kita seperti itu ya, jadi kita berusaha untuk, sedangkan untuk gereja-gereja lain yang ada di kota Depok, gereja ini sering sekali dipakai untuk Natal bersama, Paskah bersama, dan sebagainya. Karena kita gereja terbesar di kota Depok, jadi mereka sering meminta untuk menggunakan gereja ini untuk ibadah bersama umat Kristiani di kota Depok ya.